berpantun dalam matematika. Membeli gelas di koperasi, gelas dibungkus berisi makanan. Mari membahas transformasi khusus tentang pencerminan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang transformasi khusus, yaitu tentang pencerminan. Sekarang kita lihat apa itu dulu pencerminan. Atau pencerminan ini bahasa Latinnya atau bahasa Inggrisnya adalah refleksi. Jadi refleksi atau pencerminan itu adalah salah satu transformasi atau perpindahan titik-titik yang terdapat pada bidang dengan sifat seperti bayangan cermin datar. Nah, jadi ada beberapa jenis dari refleksi atau pencerminan. Nah, masing-masing nanti adalah rumusnya berbeda-beda. Baik, sebelum kita membahas pencerminan lebih lanjut, sekarang kita lihat contoh-contoh pencerminan atau refleksi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah sebuah gambar pencerminan dalam kehidupan sehari, yaitu orang berkaca di depan cermin. Kemudian contoh kedua yaitu ada orang bermain ski di dalam air. Nah, jadi airnya itu merupakan cerminnya, sehingga ada bayangan di bawah air. Kemudian contoh yang berikutnya yaitu pencerminan langit atau matahari yang cerminnya adalah juga air. Contoh yang ketiga adalah yaitu burung bertengger, maka di bawahnya ada bayangan burung, yaitu airnya sebagai cermin juga. Baiklah, setelah kita menyaksikan contoh-contoh pencerminan dalam kehidupan sehari-hari, sekarang kita akan membahas pencerminan ini dalam bidang koordinat, khususnya yaitu pencerminan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jadi, sumbu X ini adalah sebagai cermin. Baik, yang pertama kita ambil sebuah titik A misalnya ya. Nah, titik A ini koordinatnya adalah 1, 2 ke kanan, 1, 2, 3 ke atas, sehingga A ini koordinatnya 2,3. Nah, kita cerminkan ini sebagai cermin, berarti bayangan titik A nanti adalah, kita lihat, ya, turun ke bawah sejauh, nah, 1, 2 ke kanan, 1, 2, 3 ke bawah. Berarti ke kanan positif, ke bawah negatif. Berarti koordinat bayangan titik A adalah, atau A aksen, yaitu 2,-3. Sekarang kita ambil lagi sebuah contoh titik yang ada di kuadran ketiga. Nah, di kuadran ketiga ini kita ambil titik B. Titik B koordinatnya adalah 1, 2, 3 ke kiri, 1, 2 ke bawah. Berarti ke kiri negatif, ke bawah negatif. Berarti koordinat titik B adalah -3, -2. Akan kita cerminkan terhadap sumbu X sebagai cerminnya. Berarti bayangannya, kita lihat kemana arahnya. Iya, ternyata naik ke atas. Sejauh 1, 2, 3 ke kiri, 1, 2 ke atas. Berarti koordinatnya, bayangan titik B adalah, yaitu B aksen, ke kiri -3, kemudian 2 ke atas, ya positif. Nah, dari peristiwa-peristiwa pencerminan dua buah titik ini terhadap sumbu X ini, maka kita lihat, kita tulis titik A 2,3 dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangan titik A atau A aksen adalah 2,-3. Kemudian titik B -3, -2 dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangan titik B atau B aksen adalah -3,2. Nah, kalau kita perhatikan yang berubah di sini adalah, kita perhatikan ya, yang tandanya merah. Nah, ini X-nya atau absisnya 2. Bayangannya tetap juga 2. Sementara
Ordinatnya A3, bayangannya negatif 3. Berubah. Nah, 3 jadi negatif 3. Yang B juga sama. Negatif 3 absisnya. Yang B-nya, kemudian B aksennya negatif 3, tidak berubah. Tapi negatif 2 menjadi 2, berubah. Jadi di dalam hal ini, pencerminan terhadap sumbu X yang berubah absisnya tetap, yang berubah adalah ordinatnya. Yaitu kalau dia positif menjadi negatif, kalau dia negatif menjadi positif. Jadi kesimpulannya secara umum bahwa rumus dari percerminan terhadap sumbu X adalah misalnya P X, Y, maka P aksen atau bayangan titik P adalah X, negatif Y. Jadi X-nya tetap, Y-nya berubah. Y menjadi negatif Y. Demikian pencerminan terhadap sumbu X. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang pencerminan terhadap sumbu Y. Pertama kita ambil sebuah titik A, sama seperti tadi, cuma cerminnya kita ubah, yaitu sumbu Y, yaitu tegak. Kalau tadi datar, sekarang tegak. Sekarang kemana bayangan titik A ini? Kita saksikan. Nah, ternyata bergerak ke sebelah kiri sejauh 1, 2 ke kiri, 1, 2 ke kanan. Mulai dari pangkal koordinatnya ya. Berarti koordinat titik A atau A aksen atau bayangan A adalah negatif 2,3. Kemudian kita ambil lagi contoh titik B. Nah, titik B di sini sama seperti tadi, yaitu koordinatnya negatif 3, negatif 2. Sekarang kalau dicerminkan terhadap sumbu Y ini, maka bayangannya kemana? Kita saksikan lagi. Kemana arahnya? Iya, pindahnya ke sebelah kanan. Sejauh, nah, yaitu 1, 2, 3 ke kanan, 1, 2 ke bawah. Berarti koordinatnya adalah 3, negatif 2. Nah, sekarang kita lihat, saksikan. Dari titik A ke cermin Y, jaraknya ada 2 satuan. Dari cermin ke bayangan A juga 2, sama. Demikian juga yang B. B ke cermin ada 1, 2, 3 jaraknya. Kemudian dari cermin ke bayangan B adalah 1, 2, 3. Nah, sehingga kalau kita tulis seperti ini, nah, jadi titik A 2,3 dicermin terhadap sumbu Y, A aksen negatif 2,3. Kemudian B negatif 3,2 dicermin terhadap sumbu Y, maka B aksen adalah 3, negatif 2. Jadi yang berubah, coba kita amati yang berubah, 2 menjadi negatif 2. 3 tetap 3. Berarti X-nya yang berubah. Negatif 3 menjadi 3. Kemudian negatif 2 menjadi negatif 2. Tidak berubah. Berarti pencermin terhadap sumbu Y yang berubah koordinatnya adalah yaitu absisnya. Nah, ya. Jadi positif jadi negatif, negatif jadi positif. Jadi secara umum bahwa rumus dari percerminan terhadap sumbu Y adalah yaitu P misalnya X, Y, maka bayangan titik P atau P aksen adalah negatif X, Y. Jadi sini X-nya positif, jadi negatif. Kalau di sini ada negatif, nanti dia jadi positif. Y-nya tetap tidak berubah. Sesuai dengan contoh ini. Atau kita lihat di gambarnya. Nah, demikian pencerminan terhadap sumbu Y. Baik, setelah kita bahas tentang pencerminan terhadap sumbu X dan pencerminan terhadap sumbu Y, maka untuk selanjutnya, untuk mengetahui sejauh mana kamu paham atau kita memahami tentang pencerminan terhadap sumbu X dan sumbu Y pada bidang koordinat, ini ada beberapa buah soal untuk menguji kompetensi apa yang telah kita pelajari. Selamat mengerjakan.